Pertanyaan kedua, bila tetangga kirim makanan untuk kita, yang mana tetangga ini tahu kita tidak merayakan maulid. Kemudian tetangga ini mengatakan ini ada sedikit makanan, dimakan ya. Dan kita faham ini adalah pemberian sang tetangga karena dia sedang merayakan maulid. Namun sang tetangga tidak mengatakan kalau ini adalah makanan karena merayakan maulid. Nah, apakah makanan itu boleh dimakan? Ikhwati fillah yara'akumullah. Terkait dengan pertanyaan kedua ini, kalau kita memiliki keraguan untuk makan makanan tersebut, makanan yang memang dimasak murni untuk merayakan Maulidin Nabawi, ihtifal bi Maulidin Nabawi, yang mana pihak-pihak tersebut tidaklah memasak masakan besar, tidaklah membuat acara besar kecuali pada saat Maulid misalkan. Sebelum-sebelumnya nggak pernah ngasih. Pas acara Maulid ya subhanallah, buat acara besar kita tetangganya dikasih. Kalau seandainya kita ragu untuk makan atau tidak, maka kaidahnya kembali kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau alaihi salatu wassalam? Da' ma yaribuk ila ma la yaribuka. Da' ma yaribuk ila ma la yaribuka. Tinggalkan apa yang membuat kamu ragu kepada sesuatu perkara yang kamu yakini. Kamu enggak ragu. Maka di sini ada dua perkara. Mana yang kita ragu, tinggalkan. Mana yang kita yakini, jalankan. Itulah petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa khairal hadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau urusan menerima atau tidak, insya Allah sudah masyhur. Artinya kalau kita menolak akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar, fitnah yang lebih besar. Kalau menerima atau tidaknya ya tentunya kita menerima, menghargai dalam tanda kutip pemberian yang diberikan oleh tetangga tersebut. Tapi sudah ada di dalam rumah kita, kemudian kita ragu untuk memakannya, maka jangan lewati keraguan tersebut. Kembali kepada petunjuk Nabi, tinggalkan apa yang meragukan kita. Jadi diapakan? Dibuang. Tabzir. Maka ini adalah sebuah hal yang harus difahami kembali. At-tabzir itu memang sebuah hal yang tercela. Tapi yang harus kita ketahui, ketika kita dihadapkan dengan dua mafsadat, maka kita dituntut untuk memilih salah satunya yang paling kecil pengaruh kejelekannya, dampak negatifnya. Daripada kita makan terus kita nggak tenang. Ini ada makanan yang mengalir terkait dengan perayaan Maulid Nabi yang kita yakini, kebid'ahan yang kita yakini, kesesatannya. Nggak tenang. Mungkin orang yang memiliki pikiran-pikiran yang disebut sebagai orang yang overthinking atau yang semisalnya, nggak akan bisa tidur dengan memakan makanan tersebut. Dengan memakan makanan tersebut. Jadi apa yang harus dia lakukan? Ya mungkin kalau dia buang, walaupun dalam tanda kutip tabzir, itu jauh lebih menenangkan dia. Satu mafsadat yang lebih kecil. Bahwa ketika kita membuang makanan tersebut, tidak ada yang mengetahui kecuali kita dan keluarga kita. Kalaupun itu disebut tabzir, maka kita akan meminta permohonan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita dibandingkan dengan harus makan makanan tersebut tanpa adanya rasa tenang, apalagi menabrak, melanggar apa yang kita ragu, maka khairul huda nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Semoga bisa difahami.